Nisa, Kanisa, Kanisa, Putra Siwa. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dan para bapak ibu guru. Sambut Pangganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awi Genam Astu Namo Sidam. Om Anu Badrah Kertawo Yantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Yanama Swaha. Rama Mangku ingkang sinuci, yang terhormat Kepala SMA UWP Ganesha Parwati yang hari ini berhalangan hadir di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman Nayaka-Nayakawati SMA UWP Ganesha Parwati. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja-puji Astungkara kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Atas Astung Kertawara beliau, kita semua dapat berkumpul di Mandala Suci dengan keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Swaha. Yang kedua, marilah kita haturkan puja-puji astuti bakti kepada para maharsi, para empu, para bujangga, para leluhur yang menuntun kita pada jalannya sehingga kita senantiasa berada di jalan Dharma. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu Guru karena sudah memberikan saya waktu dan tempat. Mungkin panjenengan semuanya sudah kenal dengan saya, namun izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yasinta Dwi Lujeng, biasa dipanggil Ajeng. Saya dari kelas 11. Saya tinggal di Desa Mbulurjo Ngadirjo. Menawi panjenengan sedaya liwat teng daerah mriko atau mau dolan, mau main, monggo. Pintu rumah saya terbuka lebar untuk semuanya. Sebelum inti ke inti, bagaimana rek kabare? Baik. Sudah sarapan apa belum? Yang belum langsung ke mae ambil sepuasnya tapi bayar dhewe yo. Gak tak bayar nih. Jangan lupa makan, perasaanmu boleh diabaikan tapi jangan sampai kesehatanmu keabaikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mungkin kita semua sudah tidak asing lagi dengan kalimat yatsnya. Dapat diketahui, yatsnya merupakan sebuah bentuk pemujaan atau memuja dengan secara tulus ikhlas, lahir dan batin, yang menjadi salah satu metode juga untuk mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dan salah satu cara untuk kita membayar hutang kita atau biasa disebut dengan trirena. Trirena secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari tri yang artinya 3 dan rena yang artinya hutang atau kewajiban. Dapat diketahui, trirena adalah sebuah 3 hutang yang dimiliki umat manusia yang sudah ada sejak dari lahir atau sudah menjadi kodrat seorang manusia. Di dalam sloka Bhagavad Gita, Adhyaya 9, sloka 26, yang artinya adalah, jika seseorang mempersembahkan daun, bunga, buah, ataupun air dengan tulus bakti ikhlas, aku akan menerimanya. Sama seperti yang sedang kita lakukan hari ini adalah upacara tilem dengan pejati yang sudah tersedia, banteng yang tersedia, dengan air tirta yang tersedia. Sama kita membayar hutang kepada Ide Sang Hyang Widiwasa yang sudah memberikan hidup, memberikan oksigen kepada kita sehingga kita bisa berada di Mandala Suci ini dengan keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Tanpa adanya Ide Sang Hyang Widiwasa dan para dewa sebagai bentuk sinar suci dari beliau, kita semua mungkin tidak bisa hidup, tidak akan ada alam semesta di dunia ini. Tidak akan ada yang namanya pepohonan, tidak akan ada yang namanya oksigen, dan lain-lainnya. Dengan upacara tileman ini menjadi sebagai salah satu perantara atau metode kita membayar hutang kita kepada Dewa Rena atau hutang kepada Ide Sang Hyang Widi dan para dewa. Lalu di bagian yang kedua ada Resi Rena. Resi Rena adalah hutang kepada para maharsi, para bujangga, dan para empu. Loh, lah nyapo tok ade kok sing diutang ning para maharsi iki, padahal ya ora sing nyiptakne ade duduk maharsi. Karena adanya maharsi adalah sebagai perantara atau jembatan dari Ide Sang Hyang Widiwasa yang memberikan ilmu dan pengetahuan untuk kita semua sehingga
Para maharesi bisa menyebarkan kitab-kitab, bisa menciptakan kitab-kitab yang saat ini kita ketahui. Contoh, Bhagavad Gita, Manawadharma Sastra, Saramuscaya, dan Caturveda. Tanpa adanya para maharesi, mungkin kita tidak akan tahu apa yang seharusnya ilmu-ilmu itu kita tahu. Gak bakal ngerti ya dewe. Oh iya, carane maca sloka ki ngene. Oh iya, carane rumus matematika ki ngene. Tanpa adanya kitab-kitab tersebut, mungkin kita semua tidak mengerti ilmu pengetahuan yang diterima oleh maharesi tersebut. Terus piye toh carane mengamalkan cara membayar hutang kita kepada para maharesi yang sudah memberikan ajaran-ajaran dan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran suci tersebut. Di dalam Hindu, kita tidak hanya diajarkan tentang kebaikan, namun juga diajarkan tentang baik buruknya sebuah alur kehidupan. Dari buruknya sebuah ajaran tersebut, kita bisa menyaring ajaran tidak baik tersebut agar tidak kita lakukan. Mergo yo kayak oh iya, ajaran iki gak apik. Resikonya sakmene, berarti aku harus mengambil ajaran positif yang sudah tertera. Dengan ajaran negatif tersebut kita bisa menimbangkan perilaku serta tutur kata yang seharusnya tidak kita ucapkan. Lalu yang terakhir adalah pitrarna atau hutang kepada para leluhur dan orang tua. Tanpa wong tua rek ade gak iso urip. Jadi orang tua itu susah. Kita dikandung sama ibu kita, sama seorang wanita yang mau berkorban demi kita, hidup mati dia serahkan untuk kita agar kita bisa hidup dan besar sampai saat ini. 9 bulan 10 hari kita dikandung, digowo ning dindi, ning pasar digowo, adus digowo, tuku janganan digowo, kurang penak piye to rek 9 wulan 10 dina digemboli. Tanpa adanya ibu, tanpa adanya bapak, kita semua nggak bisa hidup. Ibu dan bapak adalah salah satu perantara juga dari ide Sang Hyang Widiwasa untuk menciptakan kita, menciptakan manusia yang swaha awigana mastu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Lalu bagaimana toh cara kita mengamalkan atau membayar hutang kita kepada para leluhur atau orang tua kita? Mudah orek. Menghargai, menghormati. Terus pas malam Jumat lagi, kan kita biasanya membuat apem, sesaji dan mengirim dek makam. Itu juga salah satu bentuk metode kita untuk menghargai atau membayar hutang kita kepada leluhur kita. Tanpa adanya leluhur kita, keluarga yang kita punya tidak akan pernah tercipta. Cara kita membayar hutang kepada bapak, ibu, dan keluarga kita lainnya itu yo menghargai, menghormati, menghargai orang tua yang sudah membesarkan kita, mengeluarkan semua yang ia punya, ia miliki demi anak-anaknya agar anak-anak ini iso podo koyo liyane. Ben podo kok anak-anak liyane iso gak iso wong tuwa iki mesti ngisok-ngisokne. Dengan cara menghargai, menghormati kayak Bu kene lho Bu tak ewangi sae-sae. Bu tak ewangi mbah-mbahe. Ayo Bu ning sawah tak ewangi. Itu juga salah satu bentuk cara kita menghargai dan menghormati orang tua kita. Bentuk kita membayar hutang kita kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita, menafkahi kita, memberi kita makan, memberi kita kecukupan agar bisa sebesar ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, dapat kita simpulkan bahwa Yatsnya dan Trirena adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun itu. Dengan adanya Yatsnya, kita dapat membayar hutang kita kepada Trirena. Dengan adanya Trirena, kita menjadikan sebuah perantara kita sebagai salah satu metode mendekatkan diri kita dan membayarkan hutang yang kita miliki sejak lahir kepada para dewa, para maharesi, dan para leluhur serta orang tua kita. Tak terasa sudah di ujung topik yang saya ucapkan. Segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya
bahasa, tutur kata, dan cara berbicara saya yang masih salah, masih banyak revisi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dumugi apa yang saya sampaikan dapat menjadi salah satu acuan diri bagi teman-teman semuanya dan para bapak ibu guru, serta bisa menambah wawasan-wawasan yang panjenengan punyai. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Nisa Putra Siwa Om Astawina Ya Kanamo Nama Ganapa